Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Yesi Ardianti dengan NIM 2284384. Dan di sini saya akan melanjutkan review buku dengan judul yang masih sama, yaitu mengenai pedagogik teoritis sistematis. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas terkait bagian C, yaitu karakteristik keilmuan pedagogik. Yang pertama itu mengusung terkait tugas atau fungsi pedagogik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya ilmu ini dalam pedagogik juga memiliki fungsi yang utama, yang dimana fungsinya itu terbagi ke dalam 5 bagian. Nah, sekarang kita akan mengupasnya satu persatu dan disimak untuk penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu fungsi dari pedagogik ini untuk menyatupadukan akan hasil temuan atau hasil studi dari suatu objek tertentu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu ilmu merupakan suatu sistem pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis. Dan jikalaupun dalam suatu ilmu tidak tersusun secara sistematis pada saat penjelasannya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Nah, dengan adanya pedagogik ini, maka hal tersebut difungsikan sebagai penyatupaduan akan hasil temuan-temuan dari suatu objek mengenai terkhususnya itu terkait fenomena pendidikan dalam mendidik anak. Kemudian yang kedua yaitu fungsi deskriptif dan juga preskriptif, yang dimana maksudnya ini dengan pedagogik selain berfungsi terkait tentang apa, mengapa, dan bagaimana pada saat melakukan pendidikan terhadap anak, bahkan di sini juga kita juga mengetahui bahwa siapa yang seharusnya menjadi seorang pendidik dalam melakukan mendidik terhadap anak, dan juga bagaimana akan perencanaan-perencanaan atau tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mendidik anak secara baik. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi memprediksi, yang dimana dengan fungsi ini dapat memberikan penjelasan atau penggambaran dari hasil ilmu dengan menggunakan pedagogik dalam mendidik anak ini, dan juga dengan hal ini dapat memberikan prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka suatu tindakan dalam pendidikan anak. Kemudian yang keempat yaitu fungsi mengontrol, yang dimana dengan berdasarkan prediksi-prediksi yang telah dilakukan tersebut, maka seorang pendidik dapat melakukan pengendalian supaya tindakan-tindakan atau yang dilakukan itu dapat sesuai harapan yang telah kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu fungsi mengembangkan, yang dimana dari keseluruhan fungsi yang telah dijelaskan dapat dinyatakan bahwa pedagogik ini memiliki sifat untuk berkelanjutan dalam melakukan penemuan yang lalu dan melakukan juga upaya agar mendapatkan penemuan-penemuan baru. Nah, jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berlandaskan positivisme dan juga paradigma Newtonian dengan melakukan metodologi kuantitatif, beda lagi dengan pedagogik ini dapat melakukan hal-hal lainnya karena memiliki fungsi preskriptif atau memberikan petunjuk. Dengan begitu dapat memudahkan untuk melakukan penemuan-penemuan terbarunya lagi. Oke, sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan pada saat penyampaian kata-kata yang telah saya sampaikan dari review buku yang telah saya baca. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.